Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alimuddin dengan NIM 2311563. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Big Data dan Data Mining saya yang berjudul Penerapan Algoritma Random Forest dan XGBoost untuk meminimalkan adanya risiko gagal bayar pinjaman. Nah, latar belakang dari proyek ini sebetulnya sangat sederhana namun sangat krusial. Dalam industri perbankan, salah satu risiko terbesar adalah kredit macet. Oleh karena itu, tujuan proyek ini adalah membangun model machine learning yang cerdas yang bisa memprediksi apakah seseorang nasabah layak diberi pinjaman atau tidak berdasarkan data historis mereka. Nah, pertama-tama mari kita bedah untuk uh, datanya. Saya menggunakan dataset yang terdiri dari 614 data nasabah dari tahap uh, exploratory data analisis. Saya menemukan yang pertama adanya masalah imbalance data. Nah, di sini bisa dilihat jumlah nasabah yang disetujui jauh lebih banyak daripada yang ditolak. Nah, jika ketimbangan ini dibiarkan, model akan menjadi bias. Model akan cenderung menebak disetujui terus-menerus karena peluang benarnya besar secara statistik. Tapi model gagal mengenali risiko. Jadi nanti saya akan mengatasi ini dengan teknik SMATP. Kedua, saya eh, menemui adanya distribusi data yang matching atau skewed. Nah, data pendapatan nasabah di sini terlihat menceng ke kanan, artinya data mayoritas nasabah mayoritas nasabah bergaji menengah, tapi ada segelintir orang dengan gaji yang saat ini di atas outliers. Nah, ini menjadi alasan kenapa nanti saya akan mengisi missing values menggunakan median bukan menggunakan rata-rata agar datanya nanti nggak rusak oleh nilai ekstrim tersebut. Nah, sebelum masuk ke pemodelan, saya juga melakukan pembersihan data melalui beberapa tahap. Yang pertama, handling missing values. Jadi sesuai temuan yang tadi, kolom angka yang kosong saya isi dengan median agar tahan terhadap outliers, sedangkan kolom kategori saya isi dengan modus atau data yang paling sering muncul. Yang kedua, saya lakukan label encoding, yaitu mengubah data teks seperti male dan female menjadi angka 1 dan 0, karena algoritma machine learning ini hanyalah operasi matematika yang nggak mengerti bahasa manusia, jadi wajib dikonversi ke numerik. Nah, yang ketiga, saya melakukan split data dan scaling. Saya membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Lalu, saya melakukan scaling menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala angka, misalnya antara gaji yang ribuan dengan suku bunga yang satuan, agar fitur memiliki bobot yang adil. Nah, ini selanjutnya masuk ke langkah yang paling krusial yaitu penanganan imbalance data. Saya menerapkan teknik SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Jadi semata ini hanya saya terapkan pada data training, tidak pada data testing karena untuk mencegah adanya data leakage atau kebocoran data. Jadi untuk data testingnya saya tidak eh, saya tidak terapkan karena data testing ini harus tetap murni dan tidak seimbang seperti kondisi nyata agar evaluasi model kita nanti benar-benar valid dan akurat. Nah, lanjut ke tahap pemodelan. Di sini saya mengkomparasikan dua algoritma yang eh, raksasa atau dua algoritma yang penting. Yang pertama ada random forest dan yang kedua ada XGBoost. Nah, setelah model dilatih dan diuji pada 20% data testing, ini adalah hasilnya. Untuk random forest di sini mencetak akurasi tertinggi sebesar 75,61%. Sedangkan untuk XGBoost di sini berada di angka 73,98%. Nah, mengapa random forest di sini menang dalam skala akurasi? Karena random forest di sini menggunakan konsep bagging dan juga voting dari banyak pohon keputusan sehingga ia lebih stabil dan tidak mudah terjebak overfitting dibandingkan XGBoost yang terkadang tuh terlalu agresif dalam mempelajari noise pada data yang sedikit.
Nah, selanjutnya selain akurasi, saya juga menganalisis future importance. Di sini terbukti secara statistik, fitur kredit history dan riwayat atau riwayat kredit adalah penentu utama. Jadi bank ini lebih percaya pada nasabah yang punya rekam jejak disiplin dalam membayar dibandingkan faktor-faktor yang lain. Nah, di sini saya juga untuk membuktikan model ini benar-benar bekerja, di sini saya melakukan simulasi prediksi pada data testing yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Di sini pada di sini menampilkan tabel perbandingan secara langsung. Kalau untuk kolom kirinya adalah status aslinya dan kolom kanan adalah prediksi modelnya. Di sini bisa dilihat eh, eh, bahwa model di sini mampu untuk membedakan nasabah yang layak dan tidak layak. Di sini eh, pada data aktualnya di sini memprediksi data aktualnya memprediksi dengan benar, prediksinya juga benar. Hanya sedikit yang salah memprediksi di sini. Nah, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kombinasi teknik SMATE pada preprocessing dan algoritma random forest adalah solusi yang paling efektif untuk data set ini dengan akurasi mencapai 75,61%. Nah, kemudian saran untuk pengembangan ke depannya adalah menambahkan variabel eksternal seperti data BI checking yang lebih detail untuk meningkatkan sensitivitas deteksi risiko. Demikian presentasi panel proyek saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.